Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan tugas nanoteknologi yang berjudul nanoenkapsulasi, komponen fungsional dan bioaktif. Untuk anggota dari kelompok 3A sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Amanda Putri Karonisa, kemudian ada Jihan Isrina, Maharani Asmara Putri, Mia Aldatus Ada, Muhammad Salman Al-Farisi, dan Ulfi Duratun Nikmah. Apa sih nanoenkapsulasi itu? Nanoenkapsulasi adalah teknik yang didasarkan pada penutupan senyawa bioaktif atau BAC dalam keadaan cair, padat, atau gas dalam matriks atau bahan inert untuk mengawetkan zat yang dilapisi, seperti molekul atau bahan makanan atau rasa. Nah, apa saja sih kelebihan teknologi nanoenkapsulasi itu? Teknologi nanoenkapsulasi telah dimanfaatkan baik pada bidang medis maupun pangan. Kelebihan dari metode nanoenkapsulasi yakni melindungi senyawa aktif dari degradasi, mengantarkan senyawa aktif menuju sel target, dan meningkatkan penyerapan senyawa aktif oleh tubuh. Selain itu, nanoenkapsulasi juga mampu untuk meningkatkan stabilitas dan umur simpan BAC, melindunginya dari degradasi selama pemrosesan, distribusi dan penyimpanan, lalu dapat menutupi rasa yang tidak diinginkan. Kemudian, melindungi nutraceuticals dari kondisi ekstrim seperti pH lambung yang rendah, dan mengoptimalkan pelepasannya selama proses pencernaan. Mendapatkan tingkat aktivitas yang lebih tinggi dari bahan yang dienkapsulasi, seperti antioksidan, antimikroba, probiotik, dan lain-lain. Dan dapat mengubah rasa dan tekstur komponen pangan. Nah, dari kelebihan tersebut, maka nanoenkapsulasi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan produk. Baik, salah satu komponen yang baik digunakan dalam bahan nanoenkapsulasi yakni komponen bioaktif. Namun, dalam penggunaannya tentu terdapat kelemahan dan kekurangan, di mana kelemahannya antara lain yang pertama, yakni menyebabkan stabilitas dan biostabilitas yang rendah, kemudian rasa yang tidak diinginkan seperti timbulnya rasa pahit, kemudian rentan terhadap oksidasi karena adanya oksigen, panas, cahaya maupun kelembapan, kemudian terjadinya degrasi yang ekstrim pada proses pencernaan, yakni terjadinya perubahan pH dan adanya asam lambung, kemudian menyebabkan volatilitas yang tinggi dan rendahnya kelarutan air. Sedangkan keuntungan dari pengaplikasian komponen bioaktif dalam pembuatan nanoenkapsulasi antara lain yang pertama, yakni melindungi target substance dari faktor eksternal, kemudian meningkatkan sifat kelarutan, menambah fungsionalitas dan mencapai aktivitas level yang lebih tinggi, kemudian kontrol rilis, kemudian meningkatkan proses absorpsi pada tubuh, mengembangkan homogenitas yang lebih baik dari produk pangan, kemudian mampu untuk meningkatkan stabilitas, serta mampu untuk memperbaiki bahan baik secara fisik maupun secara organoleptik. Kemudian produk akhir nanoenkapsulasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yakni pH, kemudian pelarut organik, waktu pemrosesan, jenis polimer, keberadaan surfaktan, rasio senyawa target ke polimer, metode pengeringan, serta ukuran partikel, di mana faktor tersebut dapat berpengaruh baik dari segi ukuran, bentuk, sifat mekanik, dan komposisi yang akan mengkondisikan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi mereka. Oke, selanjutnya ada teknik dari nanoenkapsulasi. Yang pertama ada nanoprecipitation, yang merupakan metode perpindahan pelarut yang melibatkan pengendapan polimer dari larutan organik dan difusi pelarut organik dalam fase cair tanpa surfaktan. Biasa digunakan untuk preparasi nanopartikel gelatin dan juga lemak. Selanjutnya ada supercritical fluids, yakni fluid yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang melebihi nilai titik termodinamika, sehingga proses pengeringan akan lebih cepat dan efisien dengan sedikit residu. Selanjutnya ada electrochemical bath, teknik berbasis kimia antara lain ada electrospinning dan juga electrospraying. Teknik berbasis elektrokimia ini cenderung memanfaatkan sensor elektrochemical pada proses sintesnya. Selanjutnya ada self-assembly of molecules, biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni internal dan juga eksternal. Untuk internal sendiri dilakukan dengan cara merubah bentuk partikel dengan menambah gugus fungsi pada molekul dasar, pelarut, pH, atau apapun yang berkaitan langsung dengan interaksi molekul. Sementara eksternal dilakukan dengan cara memberikan medan listrik dan medan magnet sehingga memaksa molekul-molekul tersebut membentuk suatu rantai ikatan. Selanjutnya ada ionic gelation, metode lain yang cocok untuk menghasilkan partikel berukuran nano yang stabil adalah gas ionik. Teknik sederhana, ringan, bebas pelarut. Pendekatan alternatif ini berasal dari interaksi antara polimer yang bermuatan positif seperti ketosan dan polyanion. Kemudian menghasilkan pembentukan ikatan silang antar dan intermolekul tanpa menggunakan bahan beracun atau suhu tinggi. Selanjutnya ada inclusion complexation. Teknik inclusion complexation merupakan nanoenkapsulasi yang berasal dari nanostruktur amlosa. Proses stepnya yakni mencampurkan karier aktif dan air secara bersamaan, kemudian diinkubasi dan dikeringkan apabila dibutuhkan.
Selanjutnya ada emulsification solvent evaporation. Teknik ini merupakan enkapsulasi berdasarkan nanokarya polimerik yang diturunkan secara biologis dan juga non-biologis. Emulsification solvent evaporation melibatkan emulsifikasi polimer dalam fase air dan dispersi dalam pelarut yang mudah menguap seperti diklorometana, kloroform, dan juga etil asetat. Kemudian pelarut diuapkan menggunakan suhu yang tinggi, vakum, atau dengan pengadukan secara kontinu atau terus-menerus. Yang terakhir ada coacervation. Proses tesnya yakni menyiapkan oil with water, emulsi dengan lipofilik aktif fase minyak, kemudian mencampurkan dalam kondisi turbulen, diinduksi 3 fase yang tidak bercampur, didinginkan, yang terakhir ada crosslink yang bersifat opsional. Bahan pelapis. Syarat bahan pelapis enkapsulasi yang pertama harus inert dengan bahan aktif, merupakan stabil senyawa inti, mudah larut, memungkinkan pelapisan terkontrol, dan yang terakhir kompatibel dengan kondisi pemrosesan dan zat inti. Adapun spesifikasi kapsul yang memadai yang pertama yaitu stabilisasi dan pengawetan bahan inti dari kelembaban, oksigen, dan cahaya. Yang kedua, mampu berdifusi dalam kondisi tertentu, inert dengan pH, food grade, dan tidak mengandung rasa atau aroma yang merugikan. Yang terakhir, kemampuan membentuk film, viskositas rendah, dan kelarutannya yang tinggi. Bahan pelapis dalam polimer aktif yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat yang paling umum digunakan yakni ketosan, pektin, maltodextrin, corn sirup solid, gum arak, ati, dan beta-siklodextrin yang memiliki sifat tidak beracun, stabilitas yang baik, antimikroba, biodegradabilitas yang cukup baik. Di antara bahan-bahan tersebut, ketosan yang memiliki keunggulan untuk sintesis nanokapsul seperti pelepasan yang terkontrol, penggunaan pelarut organik yang aman, dan aplikasi yang sederhana dibandingkan dengan polimer yang lain. Pektin merupakan pembawa yang menjanjikan untuk nanoenkapsulasi bahan bioaktif seperti vitamin, kunyit, dan D-limonen yang memungkinkan pelepasannya yang terkendali di dalam tubuh. Selain itu, dapat digunakan untuk enkapsulasi lisozim dan misin yang secara efektif mengendalikan bakteri patogen dalam susu UHT. Yang kedua ada protein. Protein memiliki keunggulan dalam kapasitas relasi, emulsifikasi atau pengikatan air, terurai secara hayati dan aman dalam tubuh. Protein yang dapat digunakan sebagai pelapis yaitu whey. Whey dalam produksinya berbagai protein dimasukkan ke dalamnya seperti beta-lactoglobulin dan alfa-lactalbumin, di mana zat tersebut dapat digunakan untuk nanoenkapsulasi mangiferin. Yang kedua ada sodium kasinet serta isolat protein kedelai. Dan yang terakhir adalah zen. Zen merupakan protein penyimpanan kaya prolin dari jagung. Zen memiliki keunggulan yakni pelarutan yang baik dalam pelarut organik. Selain itu, struktur dari nanozen juga dapat membentuk jaringan tubular dan memiliki kemampuan elastisitas yang baik atau terbarukan dan dapat terurai secara hayati. Nah, nanozen ini mampu menjadi bahan enkapsulasi dan sistem pengiriman untuk senyawa yang tidak larut dalam air, seperti asam lemak, omega 3, minyak asiri, vitamin B3. Dan yang terakhir adalah lemak dan lilin. Contoh pembawa lipid adalah lilin lebah, minyak sayur, lecitin, dan trigliserida rantai menengah. Nanokapsul yang mengandung lipid tersebut sangat berpotensi karena mampu meningkatkan kelarutan, memiliki bioavailabilitas yang tinggi, dan pelepasan terkontrol dari bahan aktif makanan nanoenkapsulasi. Pembentuk enkapsulasi makanan, yaitu ada karbohidrat yang terdiri dari ketosan, pektin, maltodextrin, alginat, siklodextrin, gum arak, turunan selulosa, pati yang dimodifikasi, dan keagenan. Selanjutnya ada protein yang terdiri dari protein whey, natrium kaseinat, protein kedelai, agar-agar, kasein, dan zein. Selanjutnya ada lemak dan lilin yang terdiri dari terhidrogenasi minyak sayur, lilin lebah, lecitin, rantai sedang, trigliserida. Selanjutnya ada polimer yang terdiri dari poliglikolida, polilapida, polyethylene glikol, polyortoester, polianhidrida, poliakrilamida, polikaprolakton, asam poliakrilat, alkohol, polivinil. Properti yang seharusnya dipertimbangkan yaitu kelarutan, dapat dimakan, kemampuan membentuk film, emulsifikasi, viskositas, tingkat kristalinitas, kompatibilitas dengan senyawa inti, biaya, rasa, dan rasa. Komponen bioaktif yang dapat digunakan sebagai nanoenkapsulasi yaitu yang pertama ada senyawa fenolik sebagai perlindungan, peningkatan antioksidan, dan aktivitas fungsional lainnya, penggabungan positif, tambahan properti, pengiriman target. Contohnya, quercetin, katekin teh, asam folat, timol, resveratrol, antosianin. Yang kedua ada karotenoid sebagai stabilisasi, pelepasan terkontrol yang efisien, perluasan aplikasi industri mereka sebagai pewarna dan antioksidan. Contohnya, tomat lysopen, crokins. Yang ketiga ada asam lemak esensial sebagai stabilisasi, kelarutan yang lebih baik, penurunan volatilitas, penggunaan dosis yang lebih rendah, dampak yang menguntungkan pada kualitas sensorik produk akhir. Contohnya DHA dan asam linolenat. Yang keempat ada vitamin sebagai perlindungan terhadap oksidasi. Contohnya vitamin D3, vitamin B9, vitamin B2, riboflavin, tiamin. Yang kelima ada peptida dan enzim sebagai peningkat aktivitas antimikroba dan atau antioksidan, penyerapan yang lebih baik. Contohnya di peptida alami dan nisin. Yang keenam ada
probiotik dan prebiotik sebagai peningkat viabilitas, promosi gastrointestinal sehat, inklusi yang cocok dalam produk makanan. Contohnya LKC, L-Reuteri, B-Bifidum, B-Bref, S. thermophilus, Fructoligosaccharida, Galactoligosaccharida, Lactulosa. Yang selanjutnya, yang lain sebagai stabilisasi, pelepasan terkontrol, peningkatan homogenitas, rasa, dan atau tekstur dari sistem pangan. Contohnya mineral, warna, rasa, buffer, dan mikronutrien. Peningkatan produk makanan melalui nanoenkapsulasi BAC meliputi tasteful food, kemudian ada pangan fungsional, yang ketiga ada bahan tambahan alami, yang keempat ada mengoptimalkan BAC dengan bioavailability, yang kelima ada penambahan umur simpan, dan yang keenam ada inovasi tekstur dan pengembangan oriesis. Untuk aplikasi bahan bioaktif nanoenkapsulasi dalam makanan yang terdiri dari BAC asam glorogenat, kemudian ada minyak ikan, yang ketiga ada peptida kulit ikan, yang keempat ada lupulon, yang kelima ada niacin dan bawang putih ekstra, yang ketujuh ada niacin dan lisozim, kemudian ada fenolik daun zaitun, dan yang terakhir ada kulit pir berduri buah. Dengan nanocarrier, teknik, sasaran, dan produk pangan yang tertera pada tabel. Untuk referensi yang kami gunakan meliputi ada 3 buah referensi yang dapat dilihat pada slide. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3A, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.